Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan nama dan NIM dari kelompok kami. Solihin dengan NIM 122107899, Syekh Aryansa dengan NIM 122100841, Maulana Aditya dengan NIM 122100778, Pamungkas dengan NIM 122100935, Siti Nur Aisyah dengan NIM 122100933. A. Konsep logis database. Pada poin ini dijabarkan dalam bentuk diagram beserta kardinalitas yang ada, yaitu 1. Entity Relationship Diagram atau RD. 2. Logical Relational Diagram atau LRS. B. Spesifikasi file. Spesifikasi file jabatan tertera seperti yang ada di PPT. C. Penggunaan perintah SQL. Pada poin ini dijabarkan setiap langkah pembuatannya, beserta hasil tampilan screenshot yang dibuat. Baiklah, perkenalkan, nama saya Maulana Aditya. Di sini saya akan menjelaskan tentang ERD. ERD atau Entitas Relationship Diagram merupakan kumpulan dari relasi-relasi yang mengandung seluruh informasi berkenaan suatu entitas atau objek yang akan disimpan di dalam database. Tujuan dibuatnya ERD yaitu menghilangkan redundansi data, meminimumkan jumlah relasi di dalam database. Gambar ERD di rumah sakit bisa kita lihat sebagai contoh dari gambar ini. Kemudian next, LRS. LRS atau logical record struktur adalah representasi dari struktur rekod-rekod pada tabel-tabel yang terbentuk dari hasil antar himpunan entitas. Fungsi dari LRS yaitu menentukan kardinalitas jumlah tabel for in K. Contoh dari LRS rumah sakit yaitu sebagai contoh berikut. Baiklah, perkenalkan, nama saya Pamungkas. Di sini saya akan menjabarkan tentang langkah-langkah dalam pembuatan database rumah sakit. Yang pertama, masuk ke dalam MariaDB melalui command prompt. Yang kedua, buat database dengan nama DB rumah sakit. Kemudian tampilkan seluruh database yang ada dengan perintah create database rumah sakit, dan untuk perintah menampilkan database-nya dengan perintah show database. Ketiga, aktifkan database DB rumah sakit dengan perintah use rumah sakit. Dan langkah-langkah dalam pembuatan tabel. Yang pertama, tabel pasien dengan perintah create table pasien dengan isi ID pasien dengan integer. Mengapa integer? Karena ini berupa numeric atau angka. Yang kedua, nama dengan varchar. Terus usia integer karena usia berupa angka yaitu integer. Jenis kelamin enum. Enum di sini berupa pilihan, bisa laki-laki atau perempuan. Dan alamat teks not null dan penyakit varchar. Dan untuk
perintah menampilkan tabelnya dengan show tables, dan untuk menampilkannya tabel pasien kita dengan perintah des pasien. Dan langkah-langkah pembuatan tabel dokter dan perintah seperti yang di atas tadi dengan create table dokter, ID integer, nama parcar, usia integer, jenis kelamin umum, alamat teks via dokter integer. Dengan perintah untuk menampilkan tabelnya masih show table, dan untuk menampilkan tabel dokternya dengan perintah des dokter. Baik, saya Solihin. Di sini saya akan menjelaskan untuk tabel ruang yang terdapat pada database rumah sakit. Untuk pertama-tama kita membuat tabel ruangnya dengan perintah create tabel ruang. Dengan di dalamnya terdapat ID, kode ruang, tipe, status, biaya. Kemudian kita menampilkan dengan cara show table. Kemudian menampilkan 5 tabel tersebut dengan cara DSC ruang. Selanjutnya pada database rumah sakit terdapat tabel pasien masuk. Untuk pertama kita membuat tabel masuknya, tabel pasien masuk dengan cara create tabel pasien masuk. Yang di dalamnya terdapat ID pasien, ID ruang, ID dokter, tanggal masuk, dan kemudian tanggal keluar. Kemudian kita akan menampilkannya dengan cara show tableau. Kemudian kita akan tampilkan secara keseluruhan dari isi tabel pasien masuk dengan cara DSC pasien masuk. Untuk tabel terakhir, di sini terdapat tabel tagihan. Yang pertama kita membuat tabel terlebih dahulu, tabel untuk tagihan dengan cara create tabel tagihan. Kemudian di dalamnya terdapat isian itu ada ID pasien, biaya, keterangan, dan status. Kemudian kita tampilkan dengan cara show tabel. Secara keseluruhan kita tampilkan dengan cara DSC tagihan. Nah, di situ terdapat 5 tabel. Sekian dari saya. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahrian Syah. Di sini saya akan menjelaskan relasi. Terdapat di sini alter tabel pasien masuk, add constraint pasien masuk, ID pasien, ID pasien, foreign key. ID pasien, reference pasien, ID pasien. Ini untuk menambahkan constraint ke tabel pasien masuk. Jadi constraint-nya ini berdasarkan foreign key ID pasien di pasien masuk dengan mereference ke tabel pasien di field ID pasien. Saya akan menjelaskan lebih spesifiknya atau satu persatu. Di sini ada alter. Alter itu perintahnya untuk menambahkan sesuatu ke dalam tabel yang sudah ada. Kalau tabel, berarti tabel seperti tabel pasien, dokter, dan lain-lain. Berarti alter tabel pasien masuk, yaitu perintah untuk menambahkan sesuatu ke dalam tabel pasien masuk. Menambahkan apa? Menambahkannya itu di kalimat add constraint, yaitu menambahkan sebuah constraint. Nah, constraint itu apa? Itu bisa disebut aturan atau sebuah validasi, atau bisa juga disebut sebagai rules. Jadi contohnya seperti ada sebuah ID pasien dengan ID 1225. Jadi jika orang lain ingin memasukkan ID contohnya 1226, maka di database akan error karena tidak valid. Selanjutnya foreign key. Foreign key itu apa? Nah, jadi
ID pasien yang ada di tabel pasien masuk sebagai foreign key atau FK itu sebagai kunci asing karena ID utamanya itu ada di tabel pasien, yang di tabel pasien. Karena di sanalah tabel masternya. Kenapa ada di tabel pasien masuk ID pasien itu? Karena itu sebagai foreign key-nya yang nantinya akan dijadikan relasi. Selanjutnya kata-kata reference pasien, yaitu karena si ID pasien yang ada di tabel pasien masuk, kan dia sebagai foreign key. Jadi reference itu ada relasinya, mereferensi ke ID pasien yang ada di tabel pasien yang di tabel masternya itu. Selanjutnya mengisi record pada tabel pasien. Di sini ada insert into pasien karena kita mengisi pada tabel pasien dengan menggunakan query insert into dan tabelnya tabel pasien. Di sini ada ID pasien, nama, usia, jenis kelamin, alamat, dan penyakit. Sama seperti di bawahnya mengisi tabel pada dokter menggunakan query insert into. Karena tabel yang akan diisi adalah tabel dokter, maka insert into dokter. Selanjutnya insert pada tabel ruang. Sama halnya seperti yang tadi, karena dia mengisi tabel ruang, jadi menggunakan query insert into ruang. Dan selanjutnya mengisi tabel record pada pasien masuk. Jadi menggunakan query insert into pasien masuk, karena kita mengisi tabel pada pasien masuk. Selanjutnya insert into pada tabel tagihan, sama halnya dengan yang tadi, karena kita mengisi tabel tagihan, jadi query-nya adalah insert into tagihan. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.